Oke, tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini kami dari Polres Lumajang akan menyampaikan rilis tentang penanganan dugaan tindak pidana pertambangan yang tanpa izin ataupun menyalahi aturan. Sejak April sampai dengan terakhir kami melakukan penindakan itu Agustus kemarin, kita sudah melakukan penyelidikan dan di sitik ini ada 5 LP. Ya, adapun dari 5 LP ini semua berkegiatan di areal tambang galian C atau tambang pasir yang ada di Kabupaten Lumajang. Di mana kita ketahui banyak sekali pasir yang ada di Kabupaten Lumajang, namun demikian masih ada beberapa kelompok yang melakukan pertambangannya di luar daripada aturan yang sudah ditentukan. Dari 5 LP ini ada beberapa modus yang bisa kami sampaikan, yaitu yang pertama, ada perusahaan yang memiliki izin wilayah operasi tambang sampai dengan untuk kegiatannya baru eksplorasi, belum memiliki izin operasional, itu kami proses. Kemudian ada yang lain, ada masyarakat yang sudah atau perusahaan yang sudah memiliki izin dan memiliki izin operasional, tapi melakukan penambangan atau mengeksploitasinya ini di luar titik koordinat perusahaannya, itu kami proses juga. Kemudian ada juga masyarakat yang tanpa izin, tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan pertambangan dengan melakukan sedot, ini kami proses juga. Dan ada satu yang menarik di sini, ada kelompok masyarakat mendapat surat perintah kerja dari pemerintah daerah, ya surat perintah kerja dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan tambang. Karena kita ketahui jalur tambang di Lumajang ini belum memiliki jalan tambang. Nah, di sini pemerintah berinisiatif memberikan surat perintah kerja. Namun demikian hanya perintah kerjanya saja, sehingga kelompok yang melakukan pembuatan jalan tambang di sini hanya meratakan jalan yang ada di pinggir sungai. Nah, kemudian kami amankan, kenapa? Karena dari meratakan tambang ini ada sebagian pasirnya yang dijual. Ini tidak benar karena tidak punya izin dan tidak punya wilayah operasional. Ini sementara masih kami lakukan penyelidikan. Dari 5 LP ini dapat kami laporkan barang bukti yang kami sementara amankan dan nanti akan kami proses lanjut. Kurang lebih ada dump truck itu 24 unit, kemudian ekskavatornya ada 9 dan mesin sedot ada 1. Tapi sampai hari ini kami masih mendengar di jajaran ini, di lapangan ini masih banyak masyarakat yang menggunakan mesin sedot untuk melakukan penambangan, entah punya izin atau tidak. Nah, ini kami akan terus tertibkan. Kemarin sudah sempat kami himbau untuk tidak melakukan kegiatan seperti itu lagi, sehingga semua pertambangan yang ada di Kabupaten Lumajang khususnya pasir ini tidak salah aturan. Nah, seperti itu. Jadi nanti prosesnya sudah ada yang tahap 1 dalam artian penetapan tersangka sudah, kemudian berkas sudah jadi juga satu perkara, yang lain masih proses sidik. Karena kita perlu menghadirkan ahli dari dinas terkait. Nah, itu yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan rilis hari ini. Kalau misalkan nanti ini kan barang bukti, rekan-rekan lihat mobil dump truck sekian banyak, ekskavator sekian banyak. Seandainya ini sudah ada penetapan tersangka, ya, karena ini barang ini memiliki nilai ekonomis, ya barang memiliki ekonomis. Kalau sudah ada tersangka dan sudah ada penetapannya, maka kami anjurkan untuk silakan diproses untuk pinjam pakai. Itu pun melalui mekanisme pinjam pakai silahkan, karena ini memiliki nilai ekonomis. Mungkin saja di antara truk-truk ini ada yang kredit, ya ada yang kredit, ya kami juga tidak boleh semena-mena, tapi barang bukti apabila dibutuhkan harus dihadirkan. Itu mekanisme yang diatur. Untuk 1 LP sudah jelas ada tersangka. Ini LP nomor 31 bulan 6 2022 9 Juni. Ini sudah ada tersangka, sehingga ini sudah dilakukan tahap 1.
Tahap 1 itu berkas perkara sudah jadi, kita kirim ke kejaksaan. Tinggal nanti menunggu petunjuk dari kejaksaan apakah ada kekurangan, tinggal kami penuhi nanti. Nah, jadi kami berkomitmen dalam hal ini karena upaya preemptif sudah kami lakukan, kemudian preventif juga sudah menghimbau, tapi kami juga tidak bisa istilahnya menutup mata juga. Banyak juga warga masyarakat yang menambang dengan menggunakan cara manual. Tapi itu sudah ada wadahnya nanti, walaupun mereka alasannya seperti itu, tidak boleh semua. Yang dijadikan tersangka itu pemilik tambang atau yang berkegiatan di lokasi, Mas? Kalau dari perkara yang nomor LP 31 ini yang kita jadikan tersangka jelas yang melakukan kegiatan di sana ataupun yang pemiliknya kami cek. Karena begini rekan-rekan, kadang-kadang pemilik tambang ini hanya percaya sama orang di lapangan, kan gitu, hanya percaya sama orang di lapangan. Nah, kemudian dia sudah tahu mana areal yang merupakan wilayah izin tambangnya. Nah, kadang-kadang ada alasan juga tidak tahu bahwa yang kerja saya cuma kerja. Nah, itu makanya di sini perlu berbagai cara upaya untuk menertibkan. Misalkan ada instansi terkait, tentunya bukan kami, yang memberikan batas-batas wilayah tambangmu adalah daerah ini sampai ini. Misalkan luas 4 hektar, wilayahnya ini. Itu tentunya harus diberikan batas. Itu siapa? Sudah ada yang bertanggung jawab di bidang itu. Tinggal nanti apabila ditemukan masih ada yang melanggar seperti itu, tentunya secara represif lah kami akan bertindak. Makanya kegiatan ini juga kami kenapa agak lama ya, kita harus menata betul. Kenapa baru mulai bulan April? Ya kita sudah dari bulan Februari semenjak saya di sini sudah sampaikan, tolong semua tertib. April saya bertindak karena sudah preventif sudah kita lakukan, makanya mulai April saya represif. Sampai Agustus kemarin, ya sampai Agustus. Nah kalau besok masih ada lagi, ya saya tangkap lagi, ya saya proses lagi. Karena apa? Biar semua berkeadilan. Ya warga masyarakat mungkin yang memang tidak punya kemampuan untuk mengurus izin tambang, mungkin bagaimana teknisnya, itu harus ada. Ya jadi jangan kita bisa menyalahkan masyarakat saja, cuman ada upaya-upaya yang lain. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Intinya semua perkara yang kami tangani kami proses. Tinggal lihat keterangan dari saksi-saksi yang lain, kadar salahnya seperti apa. Itu tentunya dari fakta dari pemeriksaan BAP. Pak, dan ini ada terkait dengan membantu kepolisian dalam upaya pemberantasan kegiatan ini. Terima kasih. Kami dari TNI FPI 821 selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Polres Lumajang hal pengamanan tambang pasir yang ada.